Timun sayangku. Iya, ada timun. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau ke tempat salah satu teman saya yang sudah lama nggak bertemu, orang Indonesia juga yang tinggal di daerah sini, dan dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang tinggal di area tersebut. Nah, sekarang saya mau main ke sana, mau mengunjungi mereka. Ikuti terus ya. Dan saya mau bawa ikan-ikan ini untuk makan siang di sana nanti. Dan ikan ini adalah hasil mancing suami dan temannya. Hasilnya segini, dan ini mau saya bawa semua ke rumah teman saya yang kebetulan namanya Dewi juga. Tapi sebelumnya mau saya bersihkan dahulu. Sekalian juga saya mau merespon beberapa komen teman-teman yang menanyakan dan juga menyarankan, yang bertanya kenapa tidak pernah bertemu dengan teman Indonesia, atau juga yang menyarankan berteman dengan sesama orang Indonesia begitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita ya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, dan saya yakin sebagian besar juga sudah tahu, bahwa di Spanyol itu terdiri dari 17 regional dan ada 50 provinsi di Spanyol ini. Dan masing-masing regional itu punya beberapa provinsi sendiri. Cuman ada beberapa regional yang hanya memiliki satu provinsi. Semisal regional Madrid itu cuman Madrid saja provinsinya. Kemudian Murcia itu juga cuman Murcia saja. Ada juga Navarra itu juga cuman satu provinsi, dan ada La Rioja itu juga cuman satu provinsi. Tapi selebihnya itu satu regional itu punya beberapa provinsi. Nah, beberapa regional yang barangkali sudah tidak asing di telinga kita, semisalnya Andalusia ya, yang syarat dengan sejarah Islamnya, ada Cadiz, ada Cordoba, Granada, Malaga, ada Sevilla, Huelva, Jaén, dan Almeria, itu di regional Andalusia. Kemudian ada lagi regional Catalonia atau Catalunya, ini juga tidak asing lagi, itu ada Barcelona, ada Girona, Lleida, dan Tarragona. Lalu juga misalnya regional Valenciana, itu ada Valencia, Castellón, dan Alicante. Tapi barangkali ada beberapa regional yang tidak terlalu familiar di telinga kita, misalnya Aragon itu yang berbatasan dengan Prancis. Di sana itu ada provinsi Saragossa, Huesca, dan Teruel. Dan juga misalnya lagi ada regional Castilla y León itu yang berbatasan dengan Portugal. Di sana ada provinsi León, ada Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Salamanca, dan Aulia. Jadi ada banyak sekali karena jumlahnya itu ada 50 provinsi ya teman-teman. Dan jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Spanyol itu kurang lebih ada 5.000 WNI yang tersebar di 50 provinsi. Dan kenapa saya jarang bertemu dengan orang-orang Indonesia walaupun banyak sekali? Jadi di provinsi tempat saya tinggal di Castellón de la Plana itu, yang tinggal di kota, WNI yang tinggal di kotanya itu hanya saya sendiri ya teman-teman. Terkadang ada setiap semesternya itu ada mahasiswa dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu biasanya mereka ada student exchange, something like that ya, atau mahasiswa yang menerima beasiswa biasanya dari Erasmus Mundus. Itu mereka studi biasanya 1-2 semester di sini, dan kalau mereka datang itu sudah pasti mereka menghubungi saya dan saya punya teman. Tapi kalau mereka misalnya yang sekarang ini pasti tidak ada begini, jadi saya sendiri. Ada lagi satu warga negara Indonesia yang tinggal di provinsi ini juga, cuman dia tidak tinggal di kota, agak sedikit di desa begitu, jaraknya tidak terlalu jauh juga, 30 menit dari rumah menggunakan kendaraan roda 4 ya. Dan juga tidak bisa setiap hari atau setiap minggu bertemu karena jarak juga dan juga kesibukan masing-masing. Apalagi kalau saya waktu pas pindah begitu ya, pas saya pindah ke villa itu lebih jauh lagi, atau misalnya saya pas seperti sekarang saya sedang pindah ke Andalusia itu tambah lebih jauh lagi. Jadi memang jarang bertemu. Dan kalau misalnya saya sedang berada di winter house itu biasanya saya agak repot karena saya juga sekolah di 2 tempat ya teman-teman. Itu sebabnya saya jarang bertemu dengan teman-teman di Indonesia. Cuman
kalau berkomunikasi lewat WhatsApp sering menanyakan kabar, dan juga ada grup untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Spanyol. Kita biasa berbagi ilmu di sana, bertanya kabar di sana, update berita-berita tentang Indonesia itu ada di sana semua. Jadi begitu ya teman-teman, kenapa saya tidak terlihat berteman di vlog ya, karena memang sekali-sekali saya bertemu, cuman memang tidak sering bertemu begitu. Dan ini karena saya sekarang sedang berada di Andalusia, dan di Andalusia ini tepatnya di Provinsi Cádiz, itu ada salah satu orang Indonesia juga yang tinggal di sini, itu juga saya datangi. Jadi setiap tahun kalau saya sedang ke Cádiz, saya menyempatkan diri untuk selalu bertemu dengan teman saya ini, berada di salah satu sebuah desa yang cantik di Provinsi Cádiz. Saya selalu menyempatkan untuk datang ke rumahnya, atau misalnya kita bertemu di restoran atau di mana gitu ya. Pokoknya saya sempatkan untuk ketemu kalau saya sedang berada di Cádiz. Dan kali ini saya bertandang ke rumahnya karena ini sudah setahun ya. Terakhir ketemu saya summer tahun kemarin, dan hari ini saya kesini untuk makan siang sambal bawang bersama. Jadi menunya sambal bawang, ikan goreng yang kering, sama tumis buncis. Jadi menunya tuh kita mau ketemu untuk sekedar menikmati makanan ala Indonesia berdua, berempat dengan kedua anak blasteran kita ya teman-teman. Dan juga saya mau menyapa beberapa teman ya, sebentar saja di sini. Mbak Maria Karyatun, Mbak Rini Farhan, Mbak Canifa di Kudus. Halo Mbak, apa kabar? Soto Kudus ya. Kemudian ada Mbak Aspiorita, ada Mbak Nedi, Mbak Asai Zainal, Mbak Anis 279 Manisa di Jakarta. Kemudian ada Mbak Ica yang dari Malang yang sekarang tinggal di Batam. Halo Mbak, sering ke pasar jodoh nggak Mbak? Kemudian ada Herlina Halim, kemudian ada Mbak Dona Indra Sandi, ada Mbak Lida Tania, Mbak Francis Irene, Mbak Milawati di Surabaya. Kemudian ada Mas FPP Channel yang channelnya itu saya suka, dan ada Mbak Nina Herlina. Untuk kali ini saya sapa-sapa sedikit ya teman-teman. Jadi saya tuh ini tuh ada di luar, cuman di Court Inggris, di apa namanya Court Inggris? Supercourt. Kalau di Supercourt ada, tapi sayur bukan bibit. Oh yang sayurnya, iya. Di dulu sebelum lockdown itu di Carrefour suka ada deh. Oh di iya? Carrefour. Kalau aku jarang main di Carrefour juga, mungkin karena aku nggak lihat di Carrefour. Udah kamu jualan ini aja ke teman-teman Indonesia Di itu serius WhatsApp ya. Coba deh nanti aku ini. Misalnya nanti kalau ini kan biasanya banyaknya rata-rata ini kan kasih mau summer gitu kan. Januari gitu, siapa yang mau ini? Aku limitnya. Misalnya ini di toko kamu belinya berapa, €1 jualnya 75 sen di orang sedikit, pasti mau. Ya nggak semua, tadi pasti ada yang minat. Iya benar. Nah ini yang itu kalau dimasak, nah Bukan bisa dicampur. ya, mau dicampur atau dipisah? Bisa aja kalau Bisa gitu. aja. Takutnya beda. Saya dapat banyak bibit teman-teman. Di antaranya adalah saya dapat 7 bibit cabai teman-teman. Nah nanti cabainya tuh jenisnya, bentuknya bagaimana, saya tanam dulu baru saya bisa kasih tahu ke teman-teman ya. Ini ada Peter Chili, ada Congo Red Pepper, ada ini Habanero, ada Carolina, ada Numex, Cayenne, sama Aji Pineapple. Ini jenis cabenya. Cabai rawit nggak ada ya teman-teman di sini, jadi saya nggak punya, nggak bisa saya tunjukin ke teman-teman. Terus saya punya bibit kacang panjang, bibit apa nama bahasa Indonesianya, basil kemangi, dan kemanginya tuh ada dua jenis. Saya dapat yang satu yang batangnya ungu, yang satu yang lain. Terus ada pokcoy, kemudian pokcoynya ada dua, yang satu original bibit dari dia beli, yang satu hasil dia tanam. Nanti kita lihat mana yang berhasil. Lalu sama bayam, saya punya tiga belah jenis bibit, hasil dari berburu bibit sampai ke ujung benua ujung benua Eropa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini tempatnya memang udah di ujung ya teman-teman, ini sudah mendekati Afrika ya kan. Timun sayangku. Ya, timun. Berenhena itu terong. Ya. Jadi kalau saya jarang terlihat berkumpul dengan sesama orang Indonesia yang berada di Spanyol, itu bukan berarti saya menutup diri, atau juga bukan berarti saya merasa diri saya lebih baik dari mereka ya teman-teman. Saya percaya bahwa setiap individu itu punya kelebihannya masing-masing, dan juga saya selalu tanamkan pada diri saya sendiri
sesuai dengan apa yang almarhum bapak saya pesankan, ojo rumongso iso ning kudu iso rumongso. Jadi bukan karena saya merasa saya paling baik atau paling apalah, itu nggak ada ya teman-teman, karena memang kebetulan di provinsi tempat saya tinggal itu orang Indonesia cuman saya sendiri yang tinggal di kota, dan juga ada pun agak jauh ya, agak di desa. Tapi insya Allah kalau setiap saya ada kesempatan, ada waktu, saya selalu sempatkan untuk bertemu dengan teman-teman Indonesia yang ada di wilayah tempat saya tinggal. Sekian dulu vlog saya kali ini teman-teman, karena suami saya sudah menjemput, saatnya saya pulang dengan membawa berbagai macam bibit dari rumah Dewi teman saya. Matur nuwun and I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye.